Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Satria di channel Tebar Kebaikan. Untuk video kali ini kita akan belajar online untuk materi statistika. Baik, untuk statistika itu untuk KD-nya ini bisa dibaca sendiri ya. Terus yang penting ini untuk indikatornya. Jadi setelah nanti kalian melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menentukan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dari suatu data. Dan juga kalian bisa melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke. Cakupan materinya, baik di sini ada penyajian data yang nanti kita pelajari lebih lanjut. Terus ada ukuran pemusatan data, terus ada ukuran letak, kemudian ada ukuran penyebaran. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Oke, penyajian data statistik itu ada 3 bentuk. Yang pertama disajikan dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi ini nanti yang akan kita dalami. Terus kemudian yang kedua ada penyajian data dengan diagram, meliputi diagram batang, diagram garis, dan juga diagram daun. Terus kemudian penyajian yang ketiga dapat disajikan dengan grafik. Oke, langsung ke tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Oke, di sini saya punya data ya. Data berikut merupakan data yang diperoleh dari pencatatan banyak sepatu yang dimiliki siswa kelas 12 MIPA. Nah, ini Pak Sat ambil sampel sebanyak 40 siswa. Dari 40 siswa diperoleh data sebagai berikut. Bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Nah, tolong simak video ini baik-baik supaya nanti kalian tidak ketinggalan informasi dan juga akan lebih mudah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, agar memudahkan dalam menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, langkah pertama data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang paling besar. Oke, ini adalah data yang telah diurutkan. Ya, jadi 2, 2, 3, 3, 3, dan seterusnya sampai terakhir 8, 8, 8, 8. Berdasarkan data di atas yang telah diurutkan, maka diperoleh informasi bahwa banyak siswa yang memiliki sepatu sebanyak 2 buah. Ada 2 orang. Nah, di sini terlihat ya. Ada 2 orang yang mempunyai sepatu 2 buah. Nah, banyak siswa yang memiliki sepatu sebanyak 3 buah, ada berapa orang? Kita lihat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 4 orang. Kemudian banyak siswa yang memiliki sepatu sebanyak 4 buah, ada berapa orang? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 orang. Nah, ada berapa siswa yang memiliki sepatu sebanyak 5, 6, 7, dan 8? Nah, silahkan kalian lengkapi data-data di atas. Itu ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut,
Maka dapat dibuat tabel distribusi sebagai berikut. Oke, nah kalau kita memakai Torus bisa langsung kita isikan datanya ya. Jadi tidak perlu diurutkan dulu. Tapi alangkah baiknya ya diurutkan biar lebih mudah dalam membuat tabel distribusinya. Terus tadi kan sudah banyak siswa yang mempunyai 2 sepatu ada 2 orang, yang 3 sepatu ada 4 orang, dan seterusnya sejumlah siswa sebanyak 40. Nah, silakan ini untuk titik-titiknya dilengkapi, nanti hasilnya silahkan dikirimkan ke WA Pak Satria. Gitu nggih. Jadi setelah pembelajaran hari ini langsung diserahkan ke Pak Satria. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, nah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Ada kurang lebih 5 langkah. Nah, di sini kalian harus paham semua ya. Langkah urutan-urutannya kalian harus paham semua. Nah, untuk lebih mudah dalam mempelajari materi ini ya ini saya Pak Sat punya data ya. Suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran dalam milimeter sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Oke, kita bahas. Langkah pertama, ingat tadi ya. Langkah pertama itu data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan, data yang paling kecil itu 119, data yang paling besar 176. Jadi untuk rentang atau ranknya, nama lain dari rentang atau rank itu ada jangkauan ya. Jadi ada yang menyebutnya jangkauan. Jadi nanti tidak perlu bingung. Jadi rentang itu rumusnya R sama dengan X max itu nilai terbesar, berarti di sini adalah 176 dikurangi X min nilai terkecil, di sini berarti 119. Nah, 176 dikurangi 119 sama dengan, nah silakan dilengkapi sendiri. Oke, lanjut. Langkah yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas ini, kita sesuaikan dengan aturan Sturges. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, di mana N ini adalah jumlah datanya. Untuk ukuran data, N-nya tadi kan ada 40 ya. Ada 40 data diperoleh K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Nah, ini bisa dihitung pakai kalkulator biar lebih mudah. Terus ketemunya 6,286 sekian. Nah, banyaknya kelas dibulatkan ke atas menjadi K sama dengan 7 buah. Oke, gitu ya. Jelas? Saya rasa jelas. Jadi, nanti kalau sudah kalian hitung, boleh pakai kalkulator. Kok ketemunya kok koma, nah nanti bisa dibulatkan ke atas. Itu. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Nah, rumus panjang kelas itu P sama dengan R dibagi K. R tadi apa? Ayo, masih ingat nggak? R tadi, ya, R tadi rank atau jangkauan yang tadi di langkah pertama sudah kita cari ya. R-nya tadi ketemu 57 dibagi K-nya atau banyaknya kelas tadi ada 7, berarti 57 dibagi
7. Ketemu 8, sekian. Nah, panjang kelas juga dibulatkan ke atas. Jadi, panjang kelasnya menjadi 9. Oke, jelas ya? Next. Baik, langkah keempat. Mencari batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama itu biasanya dipilih dari nilai statistik minimum atau nilai yang paling kecil. Tadi berapa yang paling kecil? Ya, 119. Maka diperoleh kelas-kelas dengan titik-titik tengah sebagai berikut. Jadi kelas pertama 119 sampai 127. Kok dapat 127 dari mana tadi? Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini kan panjang kelasnya ada 9. Nah, kita hitung dari 119 berapa sampai berapa nanti. Caranya ya kita urutkan saja mulai dari 119 ya, gini ya. 119 ini belum kelihatan. Nah, sini ya. Jadi 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ya. Jadi berhenti di 9. Ketemu 127 dengan nilai titik tengah. Nah, titik tengah cara mencarinya bisa dicari dengan 119 ditambah 127 dibagi 2 ya. Saya ulangi, jadi mencari nilai tengah, nilai titik tengah itu 119 ditambah 127 dibagi 2. Nanti ketemu titik tengah. Kemudian mencari tepi bawah. Nah, tepi bawah itu ya, ini batas bawah namanya ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Nah, untuk mencari tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Nah, 119 dikurangi 0,5 berapa? Ya, betul. Jadi tepi bawahnya 118,5. Dan tepi atas berapa? Nah, untuk tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Ya, jangan kebalik ya. Untuk tepi bawah itu batas bawah dikurangi, untuk tepi atas batas atas ditambah. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, itu kelas pertama, kemudian lanjut ke kelas kedua. Nah, dimulai dari data 128. Ya, kalau ini berhenti di 127, maka data berikutnya 128. Nah, cara perhitungannya sama seperti tadi. Nilai titik tengah berarti 128 ditambah 136 dibagi 2. Nanti di sini tepi bawahnya berapa, tepi atasnya berapa. Oke, silakan dilengkapi titik-titik ini. Intinya nanti di akhir pembelajaran silakan dikirim ke nomor WA Pak Satria. Itu nggih. Mungkin saya kasih waktu sampai berapa ya enaknya ya. Kira-kira enaknya berapa? Sampai jam 3 sore ya. Oke, sampai jam 3 sore. Jadi gitu, lanjut. Nah, ini tugas kalian. Lanjutkan sampai sebanyak 7 kelas. Ini kan baru ada 3 kelas. Nah, sekarang silakan dilanjutkan sampai 7 kelas. Oke. Langkah kelima, buat tabel distribusi frekuensi. Jadi hasil pengukuran tadi ada kelas pertama ini, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya sampai kelas ke-7, 173 sampai 181. Nah, ini tadi sudah
dicari, silakan dilengkapi. Terus untuk frekuensinya, nah tinggal kalian cari ya. Jadi nilai antara 119 sampai 127 itu ada berapa? 128 sampai 136 ada berapa? Dan seterusnya diisi, dilengkapi semua, kemudian dijumlahkan frekuensinya. Oke, gitu. Jadi langkah dalam menentukan tabel distribusi frekuensi itu seperti tadi. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi yang ingin bertanya silahkan bisa menulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan Pak Sat jawab komennya. Atau bisa juga tanya ke teman sekelasnya ya. Bisa tanya ke teman ataupun mungkin bisa chatting via WA. Oke, gitu. Nah, sekarang waktunya mengasah otak. Jadi Pak Sat punya permasalahan, ini ya permasalahannya. Ini Polsek Karingan Kuala mensosialisasi rencana pendaftaran dan seterusnya. Oke, ini bisa kalian baca. Dari data yang diperoleh, Anda diminta membantu untuk menganalisis dan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kenapa toh harus dibuat tabel distribusi frekuensi? Supaya lebih mudah dalam menganalisa data. Jadi datanya diperoleh seperti ini. Sebagai peserta didik yang baik dan suka menolong, nah, maka kamu diminta untuk membantu tugas dalam membuat tabel distribusi frekuensi tersebut. Oke, ini silakan diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan unsur kerapian dan keindahan. Jadi tidak sebatas coret-coretan ya. Jadi disusun dengan rapi dan indah. Kemudian kirimkan hasil diskusi via WhatsApp ke nomor Pak Satria. Oke, mungkin itu video pembelajaran hari ini. Jadi sekali lagi silahkan nanti tugas kalian yaitu melengkapi titik-titik yang ada dalam video tadi ya. Silahkan dilengkapi kemudian dikirimkan ke WA Pak Satria. Saya tunggu sampai jam 3 sore. Oke, jelas ya? Mungkin itu dulu video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Sat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.